Netri, Bu. Berdiri loh. Assalamualaikum warahmatullahi. Mulai, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan media pembelajaran bahasa Indonesia kelas 1. Nah, yang pertama itu alasan pemilihan media pembelajaran. Nah, saya di sini menggunakan media gambar tentang alat-alat kebersihan lingkungan. Jadi, jika memakai media ini, anak akan lebih paham apa kegunaan dari alat-alat kebersihan seperti sapu, sekop, kemoceng, sapu lidi, dan tempat sampah. Jadi dengan begini, anak paham akan kegunaan dari alat kebersihan dan paham akan menjaga kebersihan di lingkungannya sendiri. Selanjutnya, bagaimana pembuatan media pembelajaran tersebut? Entah itu dari bahan yang digunakan, ukuran, dan bentuknya. Nah, untuk media yang saya buat ini menggunakan bahan dari kardus bekas, kertas karton, serta lem. Untuk ukurannya itu yaitu 10 sampai 12 cm. Dan saya menggunakan kardus yang dipotong seperti ini. Sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Dan untuk gambarnya itu saya menggunakan gambar yang berwarna-warni. Karena apa? Karena dengan penuh warna itu hal tersebut menarik untuk anak-anak. Lalu untuk gambarnya itu saya print, kemudian saya tempelkan di kardus seperti ini. Nah, untuk biaya yang saya gunakan itu untuk kertas karton itu dengan seharga 3.000, untuk lem kertas 2.000, dan untuk kertas karton 3.000. Nah, jadi total biaya media yang saya buat ini hanya Rp9.000. Dan yang ketiga, bagaimana keterkaitan media pembelajaran tersebut dengan tujuan pembelajaran? Yaitu dengan media itu sebenarnya sangat membantu siswa dalam memahami suatu konsep tertentu. Misalnya bagaimana cara anak memahami bagaimana penggunaan dari alat-alat kebersihan dan cara penggunaannya, misalnya itu sapu lidi. Nah, sapu lidi ini kegunaannya itu untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di luar halaman. Dan untuk kemoceng ini digunakan untuk membersihkan debu-debu yang ada di meja dan juga ada di kaca. Dan juga ada tempat sampah. Nah, tempat sampah itu juga ada dua macam tempat sampah, yaitu organik dan anorganik. Yang keempat, menjelaskan relevansi media pembelajaran dengan materi pelajaran. Nah, untuk media itu sebenarnya sih tidak perlu terlalu bagus, tidak terlalu canggih atau wah gitu. Yang penting itu dapat dimengerti oleh anak-anak, dengan begitu paham akan dari media yang ditampilkan guru. Dan dapat juga meningkatkan proses pembelajaran siswa tergantung bagaimana guru membangun suasana yang bisa membuat anak mengerti dalam pembelajaran tersebut. Nah, misalnya anak-anak siapa yang tahu
dari kegunaan dari sapu lidi. Nah, dengan begitu dan juga apa itu kegunaan dari kemoceng. Nah, dengan begitu kan guru memberikan kuis kepada anak-anak yang bisa siapa yang lebih dulu menjawab. Nah, dengan begitu anak itu lebih bersemangat dan termotivasi berlomba-lomba untuk menjawab kuis dari guru tersebut. Dengan begitu si anak pasti tertarik akan hal-hal yang media yang dibuat oleh guru. Nah, untuk selanjutnya itu menjelaskan penggunaan media pembelajaran bersamaan dengan penjelasan materi pembelajaran. Nah, misalnya itu dengan menggunakan alat-alat kebersihan. Apakah anak-anak itu bisa paham akan penggunaan dari sapu dan penggunaan dari sapu lidi dan bagaimana cara membuang sampah yang benar di tempat sampah, membedakan antara sampah anorganik dan organik. Nah, dengan begitu anak-anak itu kan sebenarnya itu terpengaruh dengan lingkungan sekolah dan lingkungan rumah. Nah, kalau untuk di lingkungan sekolah itu para guru mengajarkan bagaimana membersihkan kelas yang benar, penggunaan yang benar dengan menggunakan alat-alat kebersihan yang ada di kelas dan membedakan pembuangan sampah organik dan anorganik. Nah, untuk di lingkungan rumah itu anak-anak bakalan diajari oleh orang tua di rumah, yaitu membantu orang tuanya membersihkan sampah-sampah yang ada di depan rumah, entah itu menyapu dalam rumah, membantu orang tuanya dengan membersihkan lingkungannya tersebut. Nah, karena apa? Karena dengan media ini itu media yang digunakan itu sangatlah simpel tapi menarik. Jadi si siswa akan senang jika belajar menggunakan media yang menarik. Nah, untuk yang keenam itu untuk RPP yang disertai dengan pertanyaan esai. Udah, Bu. Yang keenam. Berarti untuk RPP ya, Bu. Ya, Bu. Ada 4, Bu. Ya. Ya, siswa mampu menjelaskan menjelaskan, Bu, ini menjelaskan tentang ciri rumah yang bersih dan bagaimana rumah yang kotor gitu. Ciri-ciri rumah yang bersih. Lalu yang kedua, siswa dapat membedakan rumah yang bersih dan rumah yang kotor. Kata ciri-ciri itu satu. Ya. Berapa yang dibutuhkan? 2 3 4 ya. Jadi pertanyaan pun harus muncul. Ya. Jadi pertanyaan harus muncul berapa? Kalau menyebutkan berapa jumlah di soal itu harus menyebutkan berapa jumlahnya. Ya.
Oke, baik. Untuk yang siswa mampu menceritakan hasil pengamatannya secara singkat. Pengamatan apa ini? pengamatan ini Bu, Netri kan di sini soalnya itu pakai gambar. Di situ tuh Netri menampilkan gambar depan rumahnya itu kotor penuh dengan sampah. Ya, Nah, di berarti situ harus tulis yang jelas ya. iya Bu. Hasil pengamatan gambar tentang kondisi rumah yang kotor misalnya secara sigap. Kalau Netri bikinnya gini Bu, ini kan gambar rumah, lingkungan rumahnya kotor. Jadi Netri buat pertanyaannya itu, ceritakanlah lingkungan rumah pada gambar di atas. Iya, tapi video gambarnya harus jelas ini. Pengamatan apa dia mati gitu. Iya. Kan spesifik juga tujuannya. Tujuannya nggak jelas. Karena kan nggak nyambung kasusnya. Makanya kalau ada di situ yang terakhir rumah yang kotor dan soalnya berkaitan dengan rumah yang kotor itu nyambung. Jadi pengamatan apa yang diamatinya pun harus dituliskan ya. Iya Bu. Siswa dapat menemukan aturan merawat rumah. Pertanyaannya gimana nih? Menuliskan itu poin ketiga ya. Di sini Netri ada beberapa pernyataan Bu, yang pernyataannya itu ada beberapa pernyataan yang benar dan yang salah. Nah, di sini tuh Netri memberi pertanyaan itu, pilihlah aturan menjaga kebersihan rumah yang benar di atas agar kebersihan rumah terjaga dengan baik. Itu ada beberapa pilihan, ada 1, 2, 3, 5 pilihan. Nah, di antara 5 pilihan itu ada yang benar dan ada yang salah gitu Bu. Berarti pilih ya. Iya. Kemudian yang 4, tuliskan petunjuk cara bagaimana menjaga kebersihan halaman rumah. Ada pilihannya nggak? Enggak sih, kalau di sini Netri pertanyaannya itu, tulislah petunjuk cara bagaimana menjaga kebersihan halaman rumah. Ya, ada berapa cara? Enggak ada caranya. Udah ada. Enggak. Cuma langsung pertanyaan. Berarti yang tuliskan petunjuk bagaimana Iya. Tetap ya Bu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk Menteri. Oke, terakhir siapa? Saya Bu Dica. Oke, mulai Bu. Halo.